itu caleg DPR RI yang tertua dan yang termuda dipanggil. Nah, kebetulan waktu itu yang termuda saya dapat sertifikat dari Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Anggota legislatif ini adalah yang akan mewakili atau menjadi suara atau kepanjangan telinga dan mulut dari warga masyarakat sekitar. Assalamualaikum dulur, kembali di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Surabaya, Papua, jangan lupa subscribe ya. Tamu kita kali ini adalah kembali lagi-lagi seorang politisi muda dari PDI Perjuangan Kota Surabaya. Inilah dia, Hadrian Renanda. Siap. Selamat datang Mas Hadrian, salam kenal. Terima kasih sudah datang di studio podcast Judes. Sama-sama. Alhamdulillah. Sehat, semangat terus ya? Selalu, harus sehat. Harus sehat dan selalu bersemangat. Oke. Pemirsa Judes, Hadrian Renanda merupakan salah satu elit DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Posisi beliau adalah Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Sebagai apa di wakil ketua? Kan banyak kalau ada ketua, wakil ketua ini banyak sekali bidang-bidangnya yang membawahi. Mas Hadrian di bidang apa wakil ketua DPC? Saya di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sebagai wakil ketua bidang ideologi dan kaderisasi. Dan kebetulan selain di bidang di posisi tersebut, saya juga adalah kepala Badiklat DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Ya. Posisi yang sangat strategis ini. Ya, karena kita partai kader, ya ini menjadi posisi yang strategis karena ini mengurusi kaderisasi dan ideologi. Gitu ya. Ngomong-ngomong, sebagai wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Mas Hadrian Renanda juga pada saat pemilu 2024 kali ini beliau ikut sebagai calon legislatif DPRD Kota Surabaya. Benar Mas Hadrian? Betul. Okay. Saya ini bertarung lagi di pemilu 2024 di dapil yang sama, dapil 5 Kota Surabaya. Itu. Nomor urut 4. 4 ya. Nah, menarik pemirsa Judes, infonya dari Mas Hadrian, beliau sebenarnya bergelut di PDI Perjuangan cukup lama meskipun usianya sangat muda, dan infonya Mas Hadrian ini juga pernah maju sebagai caleg DPR RI. Benar ya Mas Hadrian? Betul. Ya? Jadi saya itu bergabung di PDI Perjuangan kurang lebih sudah 15 tahun yang lalu. Wow. Dan awalnya saya bukan bergabung di PDI Perjuangan ya. Awalnya saya ini bergabungnya di sayap partai namanya Taruna Merah Putih. Oh. Nah, di Taruna Merah Putih itulah saya kenal dengan PDI Perjuangan. Oke. Taruna Merah Putih itulah saya belajar, akhirnya saya cinta dengan PDI Perjuangan. Akhirnya pada tahun 2009 itu saya mulai nyalek pertama. Itu waktu itu hanya membantu mencari suara partai lah. Itu di DPR RI. DPR RI DPR RI 2009 dan 2014. Ya. Itu untuk dapil waktu DPR RI dapil waktu DPR RI saya di Malang Raya. Yang kedua berikutnya Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Madiun. Masuk Jatim berapa itu? Jatim 8. Jatim 8 Jatim ya. 8. Nah, ngomong-ngomong, Anda pernah mendapat rekomendasi atau surat langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bisa diceritakan ini? Ya, cukup menarik ini. Itu karena memang usia masih sekitar 18-19 tahun. Sebentar, 18 tahun. Ya, waktu nyalek pertama itu, waktu masih muda itu caleg DPR RI yang tertua dan yang termuda dipanggil. Nah, kebetulan waktu itu yang termuda saya dapat sertifikat dari Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Nah, itu yang membuat kita semakin cinta dengan PDI Perjuangan. Nah. Semakin cinta dengan PDI Perjuangan. Tapi umur 19 tahun pada saat 18 menjelang 19 tahun lah ya. Caleg nggak tanggung-tanggung ini, DPR RI, ya kursi Senayan. Itu sebenarnya apa yang mendorong Anda untuk mengikuti caleg kontestasi di DPR RI ini? Karena waktu itu sebenarnya kita ini kan belajar, ya tadi saya ceritakan belajar di Taruna Merah Putih, akhirnya kita kenal dengan PDI Perjuangan, akhirnya kita cinta dengan PDI Perjuangan, akhirnya ikut membantu mencarikan suara partai. Gitu. Nah, ketika itu memang mendapatkan penugasan di DPR RI untuk Dapil 5 Malang Raya. Gitu ya.
Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih kerjaannya caleg gitu kan? Apa hanya sekedar menuntut masyarakat atau apa gitu? Bisa dijelaskan ini? Karena kan kita publik juga belum tahu kan Iya, sekedar ini agar lebih publik Jadi tahu. jadi gini, anggota legislatif ini adalah yang akan mewakili atau menjadi suara atau kepanjangan telinga dan mulut dari warga masyarakat sekitar yang mewakili di dapil tersebut. Nah, ketika kita menjadi anggota legislatif atau caleg itu, jadi kita ini harus rajin turun sering ke bawah untuk mendengarkan aspirasi mereka yang akan kita tampung dan kita sampaikan pada dalam lingkup tertentu, baik itu di pemerintahan daerah ataupun di DPR RI. Oke, caleg DPR RI pada tahun pemilu 2009 waktu itu. 2009. Nah, terus meskipun katakanlah bukan gagal sebenarnya, cuma Tuhan belum memberikan kesempatan ya. Tapi Anda ya kan ini tidak kapok-kapok kembali menjadi caleg meskipun sekarang di DPRD Kota Surabaya. Kalau boleh tahu alasannya apa? Ini kok nggak kapok-kapok gitu jadi caleg? Karena sebenarnya kita itu menjadi caleg atau menjadi dewan bukan sebuah pekerjaan, tapi adalah sebuah pengabdian. Kalau kita bicara masalah pekerjaan, yang di atas sudah memberikan rezeki pada kita. Makanya ketika saya bertarung mulai awal sampai dengan hari ini, kita komitmen tidak mau melakukan yang namanya politik uang. Karena kita mau benar-benar jujur, kita mau benar-benar mempunyai nilai yang berbeda daripada yang lain, sehingga apapun, baik itu jadi atau tidak, itu tidak jadi masalah buat kami. Karena yang terpenting adalah bagaimana pengabdian kita terhadap partai. Gitu. Jadi bukan masalah berapa kali kita nyalek, bukan. Tapi itu adalah bentuk pengabdian kita kepada partai. Gitu. Optimismenya Anda boleh diajukan 2 jempol ya kan. Tidak ada kata kegagalan, yang ada maju terus pantang mundur. Nah, oke, sekarang ini masa kampanye Anda sebagai caleg PDI Perjuangan dari Dapil 5, nomor urut 4 ya kan. Apa yang sejauh ini sudah Anda lakukan di masa kampanye, ya katakanlah terus terang untuk menggait, ya kan, meraih suara pemilih? Yang pertama yang pasti adalah rajin turun ke bawah. Yang kedua adalah di setiap wilayah yang saya turuni atau saya datangi, saya selalu menyampaikan bahwa kita memilih anggota dewan itu kita harus sesuai hati nurani, bukan kita terima apa atau kita dapat apa. Karena hari-hari ini pasti banyak yang memberikan sesuatu atau janji-janji kepada masyarakat atau kepada warga, tapi itu yang kita hindari. Jadi setiap saya turun ke bawah, saya selalu punya prinsip satu hal, saya ingin menambah saudara. Karena bagi saya semakin banyak saudara, suaranya semakin banyak. Bahasa politisnya boleh juga nih. Kalau ada banyak teman, banyak rezeki. Kalau ini banyak saudara, banyak suara. Karena kebetulan di 2019 lalu suara saya sebenarnya cukup, cuma ya selisih sedikit lah daripada yang jadi. Tapi ya karena nggak jadi ya kita tetap berusaha aja. Insya Allah tahun ini kalau dicapai sama Gusti Allah ya harus jadi ya jadi. Iya, itu tergantung keyakinan kita lah ya kan. Tapi yang paling mendasar Mas Andrean ya kan, Anda kan masih cukup muda lah seperti itu kan. Apa sih enaknya kerja di politik seperti ini? Gitu kan? Partai kan kerja politik kan? Iya betul. Jadi memang ini adalah sebuah organisasi. Saya memang dari kecil, dari SMP itu sangat suka yang namanya organisasi. Ibarat kata kita itu tidak ikut organisasi, badan malah sakit semua. Jadi mulai SMP itu ikut namanya OSIS, SMA ikut OSIS, Paskibraka, sampai hari ini pun organisasi yang saya ikuti masih banyak. Seperti contoh, saya masih sebagai sekretaris DPD Taruna Merah Putih Jawa Timur. Kalau itu kan ketuanya Mas Eri Cahyadi. Saya juga sebagai wakil bendahara DPD KNPI Jawa Timur, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu ketuanya Gus Ipin Trenggalek. Saya juga aktif di HIPMI Jatim. Saya juga di Gerakan Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Jadi sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan organisasi baik itu kepemudaan maupun sosial yang saya ikuti. Nah, ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu kan banyak tanggung jawab, banyak kita belajar. Sama halnya dengan di PDI Perjuangan. Ini kan adalah sebuah organisasi, walaupun ini organisasi politik,
tapi namanya kecintaan saya terhadap organisasi, jadi nggak bisa mungkin ditinggalkan. Malah badan ini sakit semua ini nggak ikut organisasi. Berarti darah organisasi Anda Iya. itu sejak sekolah Dari ya? kecil ya. Gila itu. Dari kecil memang suka organisasi. Jangan-jangan keluarga Anda ada darah keturunan politisi Nggak sebelumnya? ada, tidak ada sama sekali. Ya, Tapi iya. ada sendiri padahal ya. Ya, tidak ada yang terjun ke dunia politik sama sekali. Oke, menarik pemirsa Judas kita, tapi kembali ke soal calon legislatif Andrian di Dapil 5. Dapil 5. Itu Dapil 5 meliputi kecamatan apa aja Mas Andrian? Jadi Dapil 5 ini di Surabaya ada 9 kecamatan. Jadi yang paling luas sebenarnya dari Karangpilang, Kecamatan Wiyung, Lagar Santri, Duku Pakis, Sambi Kerep, Asemrowo, Benowo, Pakal. Apal ya, padahal Apal. bukan camat. Bukan wali kota juga, tapi apa? Jadi 9 kecamatan. Sembilan kecamatan. 9 kecamatan. Kira-kira apa nutut itu atau tercover semua itu 9 kecamatan? Kebetulan saya sudah turun bukan hanya saat akhir-akhir ini ketika kita diputuskan menjadi caleg, tidak. Jadi saya kebetulan memang sudah rajin turun ke warga masyarakat sejak 2 tahun yang lalu, atau semenjak kita membantu Pilwali Kota Surabaya. Jadi sudah banyak wilayah-wilayah yang memang sudah kita bantu, sudah banyak yang wilayah-wilayah sudah kita turuni. Nah ini tinggal mengingatkan lagi atau terjun lagi ke wilayah-wilayah tersebut lagi. Jadi enggak tiba-tiba 3 bulan terakhir turun, enggak. Oh gitu ya. Jadi sudah ada modalnya. Oke, Mas Andrian, apa yang Anda rasakan ketika bertemu dengan masyarakat? Tentunya kan menjaring aspirasi. Seperti apa yang paling krusial yang diungkapkan sama masyarakat ketika Mas Andrian turun ke bawah, turun ke masyarakat, turun ke rakyat, langsung menyerap aspirasi? Jadi setiap kita turun itu kan sebenarnya banyak yang problematika di dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi. Banyak hal-hal yang menurut kita biasa, tapi menurut mereka ini sesuatu yang mereka butuhkan. Contoh hal sederhana masalah permakanan, contoh hal sederhana orang meninggal butuh ambulan, itu banyak hal-hal yang menurut kita biasa. Tapi bagi mereka ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan menariknya, saya ini sering ditelepon oleh warga jam 2, jam 3 pagi. Dini hari? Dini hari, hanya karena butuh ambulan katakanlah. Lah, sayanya bangun, supir ambulannya yang tidur. Pernah ditelepon lagi jam 1 pagi aja gara-gara rumahnya mati lampu. Nah terus saya harus bantu apa? Tapi minimal itu menjadi sebuah kebanggaan atau menjadi sebuah kesenangan bagi saya karena warga merasa dekat dengan saya. Karena kalau orang berpikir bahwa saya orang lain, tidak seperti keluarga, adik, saudara, dia pasti menunggu nelpon saya pada pukul 7 pagi atau 8 pagi ketika saya sudah bangun. Ini enggak, jam 1, jam 2, jam 3 ditelepon. Nah ini yang saya harapkan di warga masyarakat, bahwa mereka menganggap bahwa dewan-dewan atau caleg-caleg tersebut adalah orang yang mampu mereka repoti, mampu mereka ganggu jam berapapun itu. Itu. Pemirsa Judas pasti penasaran. Ngomong-ngomong, Mas Andrian Renanda sudah berkeluarga atau? Sudah, istri 1, anak 3. Anak 3. Kebetulan istri saya Dokter Kiki, anaknya 3, laki-laki semua. Menarik. Mas Andrian selalu konsen terhadap membantu masyarakat, dan itu ada sisi kelebihan, begitu tidak bisa dilihat dari uang, tapi ada sisi kebahagiaan dalam hati ketika bisa membantu masyarakat atau membantu rakyat. Jam 2, jam 3 ditelepon langsung bergerak. Anda punya seorang istri, nggak diomelin sama istri kadang nanya nggak gitu? Istri saya sudah biasa. Ya, karena sudah dari dulu begitu. Gitu. Ya, sudah biasa. Udah biasa ya. Dan tidurnya memang malam-malam. Artinya keluarganya Mas Andrian, ya kan, istri, anak, itu totalis mendukung penuh karir Anda di bidang politik ya? Ya kalau keluarga memang mau tidak mau mendukung, bahkan yang kasihan anak, kadang kita sering tinggal sampai pulang malam, itu ya kasihan, tapi mereka menyadari, bahkan mereka ikut-ikutan nyanyi sering Mas kalau PDI? pulang enggak ya merdeka gitu sering gitu. Karena sering melihat kita waktu zoom itu selalu itu yang kita pakaikan gitu. Jadi ikut-ikutan mereka. Oke. Mas Andrian Renanda, katakanlah
tapi semua orang punya target menang. Betul. Tapi terlepas dari menang atau tidak, sejauh mana optimisme Anda untuk bisa menduduki kursi DPRD Kota Surabaya dari Dapil 5 Dari misalkan? Dapil 5. Saya sih optimis karena pada 2019 saya sudah punya bekal suara, dan sejak 2 tahun yang lalu kita juga sudah terjun di beberapa wilayah yang memang saat itu untuk membantu Pilwali, dan itu sudah banyak wilayah-wilayah yang kita bantu, sudah banyak wilayah-wilayah yang kita jadikan saudara-saudara baru. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita itu tidak punya apa-apa, kita itu cuma modalnya adalah persaudaraan. Jadi saya setiap turun ke daerah selalu minta izin untuk dijadikan saudara, dijadikan keluarga, dijadikan adik, dijadikan anak. Nah, paling tidak karena kita punya saudara-saudara banyak, mereka pasti bantu kita. Nah, optimismenya ya optimis pada pemilu 2024 ini, optimis harus menang. Amin, ya kan. Setiap caleg tentu memiliki tim pemenangan. Anda sudah bentuk tim pemenangan gitu atau bagaimana? Sudah di 9 kecamatan semua udah lengkap. Ya. Anak muda semua terutama. Rata-rata memang banyak anak mudanya karena kebetulan di Dapil 5 dari PDI Perjuangan saya yang paling muda. Jadi karena kita ini usianya masih muda, kita juga yang paling tahu, paling tidak mengerti kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda, mengerti bahasa-bahasa anak muda, dan masih bisa membaur dengan yang anak-anak muda. Apa saran Mas Handrian Renanda kepada generasi muda, generasi milenial untuk tetap berjuang, misalkan berkiprah di dunia politik gitu. Jadi tidak apatis kan seperti itu. Betul. Jadi untuk anak-anak muda khususnya di Surabaya, kita sebagai generasi penerus, kita ini adalah penerus baik itu di bangsa bahkan di kota Surabaya. Jadi sebagai anak-anak muda kita harus terjun ambil bagian. Karena kalau kita hanya sebagai penonton dan kita hanya melihat, sedangkan kita tidak pernah terjun dan kita tidak pernah ikut bagian dalam sebuah politik, ya selamanya politik akan diisi orang yang begitu-begitu saja. Jadi anak muda harus berperan, anak muda harus sebagai pemain, tidak hanya sebagai penonton. Oke, menarik. Cuma karena terbatas dengan waktu, mungkin closing statement dari Mas Handrian Renanda. Silakan. Jalan-jalan ke Asam Rowo, jangan lupa beli ketupat. Ayo semua konco-konco, jangan lupa pilih nomor 4. Cakep. Inilah Handrian Renanda. Demikian dulu, saya pamit dulu dulur. Kita kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.